Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Siswanto, dan selamat pagi juga rekan-rekan yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan menjabarkan sedikit terkait proposal saya terkait magang pada tahun ini. Sebelumnya saya magang di Matching Fund DRK yang diselenggarakan oleh AP2M, di mana latar belakang adanya program ini adalah pandemi COVID-19 yang menyurutkan perekonomian di Indonesia yang tidak sedikit UMKM yang terdampak. Padahal di lain sisi, UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki pangsa sebesar 99,99% atau sekitar 65,4 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan usaha besar hanya sebanyak 0,01%. Program IS Kalimantan Digital Connectivity for Social Problem Solver, pilot project between PT AKAP, Gojek, dan Mula Warman University dari LP2M, yaitu program sekolah startup bisnis UMKM. Ini salah satu program yang menunjang terkait tadi perekonomian UMKM yang terdampak. Selain itu, di sini juga ada 3 program di mana yang pertama adalah digitalisasi kelompok usaha souvenir di Citra Niaga, gerakan kuliner online rumahan di setiap RT, dan yang ketiga food share Gojek X Unmul. Rumusan masalah di sini adalah apakah program ini akan diterima baik itu di UMKM ataupun di komunitas Gojek. Tujuannya adalah yang pertama, yang umum adalah melakukan penjaringan dengan beberapa UMKM untuk terlibat dalam kegiatan penyebaran makanan kepada keluarga yang tidak mampu dan melakukan kerjasama dengan komunitas Gojek dalam pendistribusiannya. Untuk yang khusus, pertama adalah untuk mengetahui penerapan dan implementasi HACCP pada UMKM dan untuk mengidentifikasi, memonitoring, dan pengendalian produksi bahaya pada tempat pengolahan pangan di UMKM. Untuk lokasi magangnya, kita berlokasi di LP2M Universitas Mula Warman, yaitu program Matching Fund Kedereka X Gojek. Dan saya tergabung di kelompok 6 dengan dosen pembimbing lapangannya Budina. Adapun waktu kegiatan magang telah dilaksanakan dari bulan September lalu nanti hingga bulan Desember minggu kedua. Untuk bulan September yang lalu ada kegiatan koordinasi internal, koordinasi kepada instansi terkait, pengelompokan data UMKM, pembekalan tim program kedai reka dan persiapan kegiatan pelatihan UMKM, follow up keterlibatan UMKM. Dan untuk kemarin bulan Oktober telah melaksanakan program pelatihan tata cara mendapatkan izin edar PIRT, RRT, dan laik sehat, program pelatihan hygiene sanitasi industri, program pelatihan HACCP. Dan untuk minggu ketiga dan hingga minggu kedua di bulan Desember nanti selalu dan akan diisi dengan kegiatan program inspeksi sanitasi tempat pengolahan pangan di UMKM setiap hari Kamisnya, dan setiap hari Jumatnya kita ada program food share ke panti asuhan dan atau pesantren di Kota Samarinda. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan, Bapak. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemetaan Pola dan Sistem Kewaspadaan Dini terkait kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Peninggahan. Untuk latar belakangnya sendiri, demam berdarah itu bukan penyakit yang disebabkan oleh arbovirus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh vektor yang bisa menyebabkan kejadian luar biasa. Untuk datanya dari dunia, itu dari setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai pada tahun 2005. Kemudian untuk pada tahun 2020, DBD ini menyerang beberapa negara dengan peningkatan jumlah kasus yang cukup tinggi juga. Itu salah satu negaranya adalah Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri pada tahun 2020 itu terdapat kasus sebanyak 893 kasus. Untuk kematiannya sendiri sebanyak 661 kasus. Sedangkan untuk di Kalimantan Timur sendiri pada tahun 2018 penderitanya ya sebanyak 3.500
564 kasus. Kemudian untuk di Puskesmas sendiri sebelumnya saya belum mendapatkan datanya, tapi kemarin setelah saya mendatangi untuk perizinan sekaligus untuk menanyakan terkait tentang apa permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi di Puskesmas Peninggahan, disebutkan memang terdapat kasus terkait DBD sehingga pihak Puskesmas lebih memfokuskan kepada hal tersebut seperti itu. Untuk kasus ini baru-baru ini ditemukan pada bulan November 2021 terdapat di salah satu desa dari 6 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Peninggahan yang terkonfirmasi dengan DBD seperti itu. Kemudian untuk tujuan kegiatan magang ini adalah untuk menggambarkan pola pemetaan penyakit DBD dan untuk melihat sistem kewaspadaan dini kejadian DBD yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Peninggahan. Kemudian untuk permasalahannya sendiri, rumusan masalahnya sendiri, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah bagaimana analisis pemetaan pola dan sistem kewaspadaan dini kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Peninggahan. Kemudian untuk tujuan umumnya adalah yang pertama, tujuan magang ini adalah untuk memperoleh pengalaman, keterampilan, penyesuaian sikap dan penghayatan pengetahuan dunia kerja dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan. Untuk tujuan khususnya, mahasiswa dapat mengetahui gambaran umum tentang lokasi, struktur organisasi, fungsi, dan tugas di instansi tempat magang. Kemudian mahasiswa mengetahui analisis pemetaan pola dan SKD atau sistem kewaspadaan dini DBD di wilayah kerja Puskesmas. Kemudian untuk manfaatnya sendiri ada dari masyarakat, yaitu dapat menambah wawasan, khususnya gambaran pelaksanaan penanggulangan kejadian DBD. Kemudian dari instansi dapat menambah studi kepustakaan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menerapkan ilmu kesehatan masyarakat di bidang epidemiologi. Untuk fakultas sendiri diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemetaan pola penyakit dan SKD DBD di instansi. Kemudian untuk tinjauan pustakanya sendiri itu dari pengertian dari Puskesmas, kemudian tujuan Puskesmas sendiri yaitu untuk pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk semua orang. Kemudian pengertian dari DBD sendiri yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian untuk sistem kewaspadaan dini sendiri merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB, beberapa faktor beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveillance epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan. Kemudian untuk metode magangnya itu dari lokasi dilakukan di UPT Puskesmas Peninggahan yang berada di Kecamatan Peninggahan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk waktunya sendiri sesuai dengan jadwal magang, yaitu mulai dari tanggal 15 November 2021 sampai 15 Desember 2021. Dan ini untuk jadwal kegiatannya. Mengkonfirmasi juga, ini untuk kegiatan ini saya masih bingung sebetulnya Pak terkait apa saja yang akan saya kerjakan di Puskesmas seperti itu Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proposal magang, yaitu gambaran program pengendalian dan pencegahan penyakit menular di UPTD Puskesmas Bangkupalas. Untuk latar belakangnya sendiri, program magang merupakan kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan formasi struktural dan fungsional pada instansi tempat magang, baik di lembaga pemerintah swasta ataupun lembaga lain yang relevan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh mahasiswa. Kemudian menurut McMahon dalam Bukhari Lapau, epidemiologi didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari kejadian dan distribusi penyakit beserta determinannya atau faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi distribusi itu. Kejadian penyakit mencakup riwayat alamiah penyakit dan distribusi penyakit dilihat berdasarkan faktor, tempat, orang, dan waktu. Epidemiologi yang mempelajari
kejadian dan distribusi penyakit disebut epidemiologi deskriptif. Sedangkan epidemiologi yang mempelajari determinan itu disebut epidemiologi analitis. Kemudian puskesmas ialah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan, serta peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian upaya kesehatan yang dilaksanakan puskesmas ialah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian upaya tersebut berupa kesehatan wajib dan kesehatan pengembangan. Salah satu upaya yang wajib dilaksanakan puskesmas ialah program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau P2M, penelusuran KLB, dan surveillance penyakit. Kedua program ini sangat erat kaitannya dalam membangun kesehatan masyarakat berbasis wilayah kerja yang merupakan tugas dan fungsi pokok puskesmas. Program ini sangat penting di Indonesia mengingat masih tingginya angka kejadian penyakit menular yang seharusnya dapat dicegah. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimana gambaran program pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular pada UPTD Puskesmas Mangkupalas. Kemudian untuk tujuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri dari program magang ini adalah untuk memperoleh pengalaman, keterampilan, penyelesaian sikap, dan penghayatan pengetahuan dunia kerja dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu kesehatan masyarakat serta melatih kemampuan bekerja sama. Untuk tujuanku sendiri ada dua. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui gambaran umum tentang lokasi, struktur organisasi, fungsi, dan tugas di instansi tempat magang. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui gambaran program pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi menular pada UPTD Puskesmas Mangkupalas. Untuk manfaatnya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada bagi mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat yang didapatkan selama duduk di bangku kuliahan, khususnya di bidang epidemiologi baik secara teori maupun praktek. Dapat menambah wawasan khususnya gambaran pelaksanaan kegiatan di UPTD Puskesmas Mangkupalas. Kemudian bagi instansi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan program kesehatan selanjutnya. Kemudian sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara instansi dan fakultas kesehatan masyarakat Universitas Mulia Warman. Untuk bagi faktor sendiri sebagai bahan evaluasi perencanaan magang yang lebih baik untuk program magang selanjutnya. Kemudian untuk metode kegiatan magangnya sendiri, yang pertama lokasi magang yang dipilih oleh penulis sebagai peserta magang adalah UPTD Puskesmas Mangkupalas yang terletak di Jalan Mas Penghulu nomor 667 Masjid Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Sumedang, Kalimantan Timur. Untuk waktu rencana pelaksanaan sendiri dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 15 November sampai dengan 15 November tahun 2001. Kemudian sesuai dengan jadwal kerja Puskesmas Mangkupalas ini mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian untuk jadwal kegiatan sendiri berupa bentuk tabel. Yang pertama di sini pada minggu ke-1 yaitu melakukan adaptasi dan memperkenalkan diri di UPTD Puskesmas Mangkupalas. Kemudian mengetahui tugas pokok, fungsi, gambaran wilayah serta kerja serta struktur organisasi di UPTD Mangkupalas dilaksanakan pada minggu ke-1. Kemudian melakukan identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, dan penentuan alternatif pemecahan masalah di UPTD Puskesmas Mangkupalas ini dilaksanakan pada minggu ke-2 dan ke-3. Kemudian melakukan perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan pada minggu ke-3, kemudian evaluasi dan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu 4, yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan di lapangan yang akan dilakukan di PT Puskesmas Mangkupalas dimulai dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4. Baik, itu saya yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua melakukan pemaparan dari proposal magangnya, dan satu pertanyaan saya dulu di awal adalah apakah tujuan kalian magang ini, pemilihan lokasi itu sesuai dengan target skill ya atau target kompetensi yang akan kalian ingin capai. Jadi kan namanya magang kan ada proses pembelajaran ya dan ada proses belajar ya. Jadi ada proses pembelajarannya adalah ilmu yang didapat di sana seperti apa. Apa sih kita mau ngapain nih di tempat magang. Nah, kemudian kita belajar mengimplementasikan ya, menerapkan apa yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki, pengetahuan, keahlian, keterampilan yang kita miliki untuk bisa kita terapkan di lokasi magang. Dari saya, Pak, sesuai, Pak, karena target saya memang setelah lulus ini maunya bekerja di puskesmas yang ada di daerah saya, Pak, seperti itu. Jadi saya mengambil daerah ini, daerah puskesmas tempat saya tinggal, sekaligus saya belajar bagaimana sistem dari puskesmas yang ada di daerah saya, seperti itu, Pak. Kalau ada orang yang lebih baik daripada kamu, puskesmas penyinggahan akan memilih kamu atau memilih dia? Memilih dia, Pak. Itu yang maksud saya waktu di awal dulu pembukaan magang, ya kita nih
yang membawa proposal. Cuma proposalnya tempat magang ini kita yang proposalnya gitu. Ya, jadi kalau proposalnya yang kita bawa ini nggak bagus, ada orang yang lebih bagus, ya otomatis kan begitu. Ya ini ya, paham ya, artinya lokasi magang ini target kita mau apa kan begitu. Nah, sekarang apa yang membedakan sehingga nantinya di tempat magang ini apa yang ilmu kamu dapat? Kan banyak ya, di namanya puskesmas kan banyak. Ada beban sanitarian, ada beban gizi, ada beban perawat, ada beban bidan, ada dokter, mungkin yang lain, ya, epid mungkin. Nah, kan pertanyaannya ini mau ngapain kan magang gitu, artinya kamu mau masuk tempatnya yang mana gitu. Kan logis kan jadinya. Nah, apa yang menjadi tujuan kamu di lokasi magang ini? Untuk saya sendiri Pak, inginnya lebih ke surveillance-nya Pak, karena untuk di puskesmas sendiri itu surveillance-nya dilakukan oleh pihak perawat Pak, belum ada bagian dari epidemiologinya Pak. Jadi saya harus memperbanyak ilmu tentang epidemiologi. Kalau saya di magang ke daerah ini Pak, karena yang saya harapkan itu adalah implementasi saya terhadap ilmu saya terkait HACCP atau Hajat Analisis Critical Control Point. Ya, jadi HACCP ini adalah sistem atau alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan tingkat risiko dan output atau hasil akhirnya adalah ukuran atau langkah yang tepat dalam pengawasan pada bidang ketiga ataupun pada bidang pangan. Dalam hal ini di Kedereka saya di bidang pangan karena UMKM begitu. Jadi selain mengimplementasikan, yang saya harapkan juga saya mendapatkan ilmu dan juga pengalaman di lapangan terkait pengimplementasian saya di sini sebagai mahasiswa Pak, mahasiswa ketiga, karena memang yang dicari. Nah, maksud saya gini, maksud saya kayak tadi kan ini kan namanya kita magang kerja ya. Ya, magang kerja berarti kita magang ini memang istilahnya mau kerja kan begitu. Nah, ini yang jadi satu permasalahan tadi, anggap aja kayak Yudi, oh ternyata ya karena memang profesinya di surveillance nih sepertinya, karena ngelihat ada kesenjangannya di situ, perawat yang ini nih. Nah, kalau untuk di K3 sendiri karena nih kedarekan ini kan hal baru buat saya terus terang. Jadi saya masih mencoba mencermati posisi apa ya yang bisa dicermati untuk magang di situ. Jadi posisi yang bisa atau ada di Kedereka ini, karena yang di rekrutnya adalah mahasiswa magang ini dari Kesmas itu adalah K3 dan Kesling. Mungkin menurut saya posisi magang yang tepat pada program ini adalah kalau K3 adalah terkait ininya Pak, kesehatan dan keselamatan kerjanya terkait jadi gimana ya Pak ngejelasinnya, jadi saya juga jadi bingung. Tapi di K3 itu kan macam-macam kan, kalau nggak salah ada posisi-posisinya kan. Ini mau sebagai Pak. Mau sebagai apa kan begitu. Mungkin secara umum Pak di ahli K3-nya Pak. Umum banget ya. Kalau misalnya ngelihat HCCP ini yang saya tangkap itu tentang analis sebenarnya sih ya. Oh iya Pak, betul. Kalau untuk saya sendiri Pak, kan ini terkait program dan pencegahan penyakit kan menular Pak di puskesmas itu. Jadi saya sebenarnya harus mampu dulu, kayak pasti ada namanya surveillance dan men-tracing penyakit Pak. Jadi saya yang itu bisa dulu di lingkup yang kecil dulu Pak, karena puskesmas ini cuma membawahi beberapa kelurahan saja. Ketika saya mampu kayak tahu gambarannya kayak apa terkait men-surveillance atau men-tracing di tingkat kelurahan, berarti saya juga mampu ke tingkat yang seperti itu Pak, ke tingkat yang lebih mungkin agak lebih tingkatnya lebih jauh lagi seperti itu. Oke, ini kan agak terlalu, kalau saya lihat sih magangnya terlalu luas ya, ilmunya terlalu banyak ya. Penyakit menular kulit beda dengan penyakit menular pernapasan, beda dengan penyakit menular droplet, beda-beda. Ini penyakit mata aja beda-beda, menular juga. Terlalu luas sih kalau melihat ininya sebenarnya. Kalau boleh nanti dispesifikkan saja, diskusi lagi nanti. Oke, sudah saya dapatkan. Untuk selanjutnya yang saya tanyakan adalah kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk target kompetensi yang diharapkan ini
nanti akan diterjemahkan, karena di pekan awal mau ngapain, pekan kedua mau ngapain, pekan tiga mau ngapain, pekan keempat mau ngapain. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam yang namanya daily activity, sehingga setiap harinya itu punya target kompetensi, ya, baik itu target knowledge maupun target skill ataupun target attitude, ya. Jadi itu implementasi, ya, dari target kita. Sebenarnya gini, saya mau megang ngapain ya, gitu ya. Berarti saya harus mengetahui pengetahuan apa saja, ya, pengetahuan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, kemudian pada anak, ya, kemudian di ruang anak, ya, paham ya? Jadi sudah tidak pengetahuan tentang tumbuh kembang anak, kemudian hal-hal apa saja yang mengganggu pertumbuhan kembang anak, kemudian penyakit apa saja yang menyerang pada anak, kan gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan tentang tindakan apa saja yang akan saya lakukan pada anak, kan begitu ya. Nah, sehingga yang saya mau targetkan di situ target skillnya lagi sekarang, target keahliannya, target keterampilannya. Contoh misalnya, oh bagaimana ya perawatan pada anak, misalnya, oh anak-anak mulai dari bayi balita, anak-anak ini kan beda umur, beda gaya, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana keahlian saya menangani pasien anak yang menjerit atau apa, seperti apa, begitu. Ya, kemudian ada tindakan-tindakan lagi, tindakan perawatan, misalnya masang infus, ya, masang infus pada anak itu beda nih. Pada anak bayi, ya, bayi, pada balita, pada anak-anak beda-beda. Menghitung cairannya kebutuhan anak nih bagaimana, itu keahlian-keahlian yang mesti didapatkan di ruangan anak tersebut. Nah, itu belum sikap. Ya, nanti bagaimana sikap kalau misalnya pada saat kita berhadapan dengan orang tua yang panik, infusnya berdarah misalnya, seperti itu. Kemudian pada anaknya yang rewel itu bagaimana sikap kita. Jadi itu juga yang kami pelajari. Itu artinya target-target nih. Nah, begitu. Nah, ini sekarang pertanyaan ini akan saya pertanyakan hal yang sama dengan kalian. Ya, untuk kalian magang ini itu kan ada target kompetensi pasti kan. Nah, ini yang saya tanyakan adalah kompetensinya dan bagaimana mendapatkan kompetensi tersebut, ya, target kompetensi tersebut, target skill, target knowledge, target skill dalam keseharian. Baik Pak, jadi saya izin menjawab. Menurut saya Pak ya, kalau saya sendiri kan di puskesmas itu pasti terbagi yang ada namanya kayak poli-poli gitu kan Pak, ada poli umum, poli gizi, dan kayak departemen yang lainnya seperti itu. Kenapa saya juga ngambil ini pengendalian penyakit menular, mungkin dari semua poli ini bisa kayak berkesinambungan Pak, jadi bisa saling melengkapi. Jadi kayak misalnya kayak poli gizi, seperti apa sih kayak pencegahannya dari sisi gizi seperti itu Pak. Jadi kayak apa juga cara pendekatan ke masyarakat itu mungkin bisa didapatkan dari tenaga promkesnya Pak, seperti itu. Kalau dari saya itu sih Pak. Kayaknya agak berat deh, karena kamu berapa hari di poli umum, berapa hari di poli gigi, berapa hari di poli KIA, berapa hari di poli imunisasi, berapa hari di poli gizi misalnya, atau poli yang lain. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan, itu belum ke nanti bebuhan surveillance-nya nih. Nah, surveillance ini tuh ada UKP itu usaha kesehatan perorangan. Kemudian ada yang namanya UKM, usaha kesehatan masyarakat. Nah, ini di surveillance itu di UKP dan UKM-nya ada. Nah, ini mau berapa hari di situ, mau dapat ilmu apa, mau target apa? Pada dasarnya kita kan mau targetnya, kita mau nawarkan program nih. Siapa yang ditanya kakak tingkatnya? Untuk nanyanya sih belum ada Pak. Ya, yang kamu harus lakukan adalah kamu belajar dari orang yang sudah terdahulu. Ibaratnya kita mau nyebrang sungai, di sungai tersebut ada ranjau-ranjaunya. Nggak mungkin kita nggak belajar sama orang yang sudah di seberang sungai, kan begitu. Ini saya khawatir akan jadi masalah nih. Ya, nanti akan kita cek ya, minggu pertama saja nih pasti banyak bermasalah kalau dengan cara pola yang seperti ini. Ya, kalau boleh hari ini minimal kamu tanya itu ada 5 kakak tingkat tim EPIT yang sudah pernah magang, sehingga kamu tanya nih apa, sehingga nanti sudah jelas pekan 1 apa yang ingin didapat, daily activity-nya apa. Pekan 2 apa yang akan dilakukan, ya, implementasi dari perencanaan kita apa yang dilakukan.
kemudian daily activity-nya apa, pekan 3 apa, pekan 4 apa, sampai evaluasi dan evaluasi proses. Kan sudah saya paparkan di awal, ya, ada evaluasi proses. Untuk saya sendiri, Pak, itu terkait tentang surveillance sendiri itu bagaimana cara pengukuran datanya ke masyarakat, turun ke masyarakat, terus apa saja, misalnya pakai kuesioner atau wawancara itu seperti apa, kemudian itu bagaimana cara menegakkan kasusnya, menegakkan diagnosisnya, mana yang dia positif DBD dan yang tidak, kemudian bagaimana cara menganalisis data yang sudah kita dapatkan begitu, Pak. Kemudian sampai akhirnya sampai kesimpulan dan apa saja penanggulangan yang bisa dilakukan seperti itu, Pak. Ya, jadi di awal memang mengidentifikasi masalah. Ya, oh masalahnya apa nih? Karena fokusnya penyakit DBD, ya identifikasi masalahnya. Kenapa sih DBD di penyinggahan ini tinggi, kan begitu? Apakah karena permasalahan man-nya, host-nya, atau permasalahan penduduknya, ataukah permasalahan terlalu banyak lingkungannya, ya, tempat breeding place-nya misalnya. Nah, ini kita nggak tahu nih, makanya coba ditanya dulu seperti apa, sehingga nanti buat yang namanya pemetaan polanya itu, penyinggahan ini kan, kalau 6 desa banyak betul ternyata. Oke, gini, jadi kan masing-masing desa itu nanti kan bisa dipetakan nih, mana yang paling tinggi angka kasusnya, ya, mana yang CFR-nya tinggi, mana insiden rate-nya tinggi, ya, mana yang resikonya lebih tinggi. Misalnya, ternyata di antara 1 sampai 6 desa itu yang meninggal, ya misalnya nih ada yang meninggal itu di desa 3 sama 5 misalnya, ya, dari CFR-nya di situ. Tapi ternyata insiden rate yang sakit itu lebih banyak di desa 2 sama desa 5, desa 6. Misalnya nih, insidennya paling tinggi nih, yang paling banyak kasusnya di situ paling banyak nih. Beda juga kita mau rencanainnya, beda juga. Nah, kemudian resiko. Nah, resiko ternyata di desa 1 sama 4 itu anak-anaknya jauh lebih banyak karena di situ tempatnya SD misalnya. Ya, tempatnya SD. Nah, ini kan pasti akan berbeda juga dia ininya. Sehingga nanti identifikasi solusinya juga berbeda-beda. Untuk yang CFR tadi 3 dan 5, kemudian insiden rate-nya tadi 2 dan 6 yang paling banyak, kemudian yang resikonya tinggi itu 1 dan 4 karena ada sekolah misalnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dilihat di situ ternyata ini baru dari host-nya, ya, host kasus. Nah, ini belum agentnya. Ya, ini pertanyaannya agentnya di sana apa? Aedes aegypti atau albopictus? Ya, kalau aegypti itu di kota, ya ibaratnya di perkampungan, ya di padat penduduk. Kalau albopictus lebih banyak di kebun-kebun. Nah, ternyata lihat lagi nih, dari 1 sampai 6 ini nih lebih banyak yang mana? Aedes aegypti-nya atau albopictus-nya? Ya, nah itu baru dari agentnya. Nah, kemudian dari environment-nya lagi nih. Oh, ternyata 2 dan 4 itu ternyata banyak albopictus kalau banyak kebun. Ya, 2 dan 4. Nah, 4 ini ada sekolah. Jadi sekolahnya tuh dekat dengan kebun. Nah, anak-anaknya kemungkinan gigit nyamuknya di situ. Nah, ternyata juga ternyata banyak sekali breeding place, banyak sekali tempat-tempat perindukan. Sampah-sampah yang berserakan di dekat sekolah sama di daerah misalnya di desa nomor 5 misalnya gitu. Jadi dipetakan gitu. Sehingga nanti sistem kewaspadaannya beda-beda. Ya, jadi bisa, Pak. Ya, jadi itu yang sebenarnya coba dicari target skill-nya, ya, sehingga nanti kesehariannya mau ngapain nih. Satu hari, saya ke desa ini, Pak. Besoknya ke desa 2. Besoknya ke desa 3. Nah, selesai 6 desa. Nah, cuma masalahnya kan saya kan magang, Pak. Jadi magangnya di ini kan hari pertama kan pengenalan dulu. Hari pengenalan nggak bisa keluar, Pak. Ya mungkin di jam keluarnya kapan gitu. Ya, kamu bisa jalan-jalan ke desa-desa tersebut untuk lihat permasalahan secara nyata real. Ya, kalau di Mangkupalas dekat aja, keliling-keliling sebentar selesai 2 kelurahan. Nah, ini kalau di desa ini agak-agak jauh nih, saya nggak tahu nih aksesnya bagaimana, ya, topografinya bagaimana. Ya, Nggak bisa lewat sungai, Pak. Ya, bisa dipahami. Jadi artinya target kompetensi yang ingin dicapai, ya, kemudian nanti daily activity-nya itu jelas mau ngapain. Kan ya dari Senin sampai, kalau misalnya jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu, ya udah dari Senin mau ngapain sampai Sabtu mau ngapain gitu. Ya, sehingga nanti implementasinya pun jelas.
Ya, oh ternyata rekomendasi nanti dari hasil magang, oh desa 1 tuh begini Pak, supaya jangan sampai meningkat DBD-nya, kan begitu. Ya, aku kemudian desa 2 begini, desa 3 begini, desa 6 begini, kan begitu. Jadi kan jelas rekomendasinya jadinya. Oke, ya. Nah, sekarang untuk Jikri bagaimana? Target kompetensi HCCP tadi dengan daily activity-nya. Hari Senin mau ngapain, mau dapat ilmu apa? Hari Selasa mau ngapain, mau dapat ilmu apa? Nah, begitu. Silakan Jikri. Baik Bapak. Jadi kan tadi kita saya target ininya adalah analisator HACCP ataupun konsultan HACCP. Di sini mungkin target yang saya ingin capai adalah mengetahui jenis bahaya di tempat pengolahan pangan, lalu tuh mengetahui tahapan dan setiap prosedur kerja di produksi makanan, di tempat produksi makanan, lalu mengetahui titik kendali kritis, di mana titik kendali kritis ini adalah mengetahui prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah ataupun menghilangkan si risiko bahaya tersebut. Serta saya juga ingin mempunyai soft skill di mana saya dapat menggolongkan atau memprioritaskan sebuah risiko. Jadi misalnya ada beberapa risiko, saya ingin mencoba mempunyai soft skill itu di mana saya bisa memprioritaskan salah satu atau sebuah risiko di tempat pengolahan pangan. Begitu Bapak. Oke, berarti saya coba cermati ini, karena kemarin saya sempat buat itu yang namanya pemetaan pola masalah K3. Berarti dari jenis bahaya, berarti resiko bahaya kecelakaan kerja apakah ada? Ya, kemudian penyakit akibat kerja apakah ada? Kan begitu. Nah, kemudian penyakit akibat hubungan kerja apakah ada? Nah, itu dicermati. Ya, dicermati. Apakah ada potensi dari 3 penyakit ini? Ya, 3 jenis ini. Ya, kemudian kalau melihat dari kendali kritis ini kan berarti upaya pencegahan sebelum kejadian, kan kita bisa bicara namanya resiko. Sehingga resiko kecelakaan kerja ada atau tidak? Ya, kemudian resiko PAK ada atau tidak? Resiko PAHK atau ada atau tidak? Terus penanganannya bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Kemudian pengendaliannya bagaimana? Ya kan begitu jadinya. Nah, cuma yang saya coba cermati adalah di sini kan informasinya adalah Kamis dan Jumat. Iya, Bapak. Nah, ini yang jadi satu permasalahan adalah kalau hitung hari kerja, satu kali magang itu kan 5 kali 4, 5 hari. Itu pun dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, kalau misalnya sampai 6 hari kerja kan dari jam 8 sampai jam setengah 3. Kan begitu ya. Nah, ini kan otomatis jumlah jam kerja, jumlah jam magang ini kan tidak terpenuhi. Terus hari Kamis ini sampai hari Jumat itu jam kerjanya, jam magangnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Sehingga nanti kita akan lihat nih Senin, Selasa, Rabu, makanya ini mau lihat apakah dia hitung 7 jam kerja ya atau 10 jam kerja gitu. Supaya mencukupi 40 jam magang per minggunya. Nah, ini yang saya mau tanyakan dulu, bagaimana teknis 40 jam magang per minggunya supaya jelas nih hari Senin dapat ilmu apa, dapat kompetensi apa, knowledge apa, skill apa, attitude apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis tadi, Jumat, kemudian apakah sampai Sabtu seperti apa. Nah, ini yang saya perlu kejelasan dulu di kedai rekan ini seperti apa. Izin menjawab Bapak untuk jadi kan saya di kedai reka ini dari bulan 9 Pak. Itu tuh jadi pelatihan dan juga. Oke, gini. Ya, maksud saya hitung di penilaian itu bukan dari Oktober. Iya, Pak. Ya, kita startnya kan tanggal 15 November sampai tanggal 15 Desember. Before itu haknya mahasiswa, after itu haknya mahasiswa. Sekarang yang kita tegaskan adalah untuk penilaian itu di tanggal 15 sampai tanggal 15. Gitu. 15 November sampai tanggal 15 Desember. Sehingga kompetensi yang akan didapat itu sesuai dengan target skill, ya, target kompetensi, sehingga nanti kita akan bisa lihat ADL-nya, activity daily living in the day, ya begitu. Gimana? Coba di sharing dulu. Saya tidak bicara tentang Oktober lalu,
atau ini sekarang tanggal 15 ini sampai tanggal 15 Desember target kompetensi yang ingin dicapai apa, hariannya apa. Nah, itu tadi udah ada contoh dari saya, kemudian ada dari Dias, kemudian ada Yudi tadi saya jelaskan. Saya mau tahu nih gimana? 15 bulan ini itu target yang saya ingin adalah Senin Selasa saya mengetahui, mengidentifikasi jenis bahaya, titik kendali kritis, dan juga risiko-risiko yang ada di UMKM. Baru hari Rabu dan atau Kamis itu inspeksi tempat pengolahan pangan di UMKM, lalu hari Jumatnya adalah pengambilan makanan di UMKM dan juga pendistribusian kepada panti asuhan dan juga pondok pesantren. Real jam, dari kan jam Kedereka ini magangnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di UMKM saya nggak bisa pastikan Pak, tapi paling minimal itu kita misalnya di hari Kamis itu yang pasti itu adalah dari jam 9 sampai jam 11 Pak. Oh 2 jam ya? 2 jam aja Bapak. Bagaimana dengan target 40 jam magang? Gimana? Ada target 40 jam magang per minggu sehingga target kompetensi yang akan dicapai itu apa, sehingga kita mau rekomendasi apa nih gitu dari hasil kita magang nih, kita mau berbagi keahlian apa gitu kan. Itu kan di minggu kedua itu sudah ada implementasi dan evaluasi proses. Minggu ketiga juga ada implementasi dan evaluasi proses. Minggu keempat juga ada implementasi dan evaluasi proses. Nah, maksud saya identifikasi masalah kan di minggu pertama ya, pekan awal ya, identifikasi masalah, identifikasi solusi, kemudian bisa ada perencanaan, bisa diiniin gitu. Nah, ini yang saya mau ada kejelasan dulu ya mengenai tupoksi dan tugas pokok fungsi magang di sana, sehingga jelas nih ngerjakan apa, hasil apa. Nah, kita kan namanya magang kan berbeda nih. Ini kan beda antara magang kerja, tapi kalau kita bedanya kita punya proposal. Kita punya proposal yang nanti kita bisa berkontribusi apa terhadap tempat magang ini gitu. Nah, ini bagaimana? Coba saya belum dapat gambaran tentang teknis di kedai reka ini gitu. Ya, supaya target kompetensi itu sesuai 40 jam itu dapat gitu, sehingga dalam 1 bulan ya 140 kali 40 160 jam ya. Gimana Jikri? Mungkin saya akan coba membuat pelatihan kembali Pak untuk di minggu-minggu selanjutnya untuk mengisi ataupun memenuhi target 40 jam per minggu itu Bapak. Nah, kalau saya cermati ini sih Jik, sebenarnya ya, kalau saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu kedai reka ini apa ya, cuma saya mencoba menerjemahkan sesuai kompetensi kamu ya. Saya juga sempat baca proposalmu sedikit gini, mas saya tadi kan saya udah pilah nih jenis bahaya. Jadi misalnya di minggu pertama ini kamu mengidentifikasi jenis bahaya yang mungkin muncul dari kegiatan kedai reka kamu. Saya nggak tahu tadi ya, saya bilang tadi HCCP-nya nih kan jadi analis kan ya. Nah, dicermati misalnya apakah ada potensi KK ya, kecelakaan kerja. Nah, sekarang potensi KK-nya itu apakah di lokasi UMKM-nya ataukah di perjalanan. Nah, kemudian di lokasi tempat antaran. Jadi kan ada 2 ya kalau tidak salah ya, tadi panti sama pesantren kan. Nah, sehingga nanti dicermati nih, KK-nya apa aja yang berpotensi KK. Di UMKM itu apa ya kemungkinan potensi KK-nya ada. Jadi Bapak, kita tuh kan ini kerjasama Pak, di mana nanti UMKM itu diberi pelatihan. Lalu setelah diberi pelatihan ada sertifikasi juga, baik dari Like Sehat maupun PIRT gitu. Nah, nanti tuh setelah untuk membayar hal-hal itu tuh kita nanti membeli makan dari UMKM tersebut supaya di hari Jumat itu kita distribusikan kepada panti dan pesantren begitu Bapak. Berapa jumlah UMKM-nya dan
jenis UMKM-nya apa, sehingga nanti KK-nya apa, PAK-nya apa, PAHK-nya apa. UMKM, nah kalau misalnya berkaitan dengan makanan kan berarti UMKM makanan kan ya. Ya tadi, apakah ada potensi KK di sana, ada potensi PAK di sana, atau potensi PAHK di sana. Ya, karena mencermati KK itu dari proses persiapan, ya kan? Iya, Pak. Persiapan, kemudian proses pengolahan, nah kemudian penyajian. Nah ini kan potensi KK, PAHK sama PHK-nya ada semua. Ini kayaknya nanti bisa ngobrol sama Yudi sama Dias sama tim EPIT yang lain. Kan kita sudah sempat membahas dulu Yud sama Dias yang pemetaan pola K3. Masih ingat? Nah, nanti boleh juga tanya sama Imam, sama Wiwin, sama Sheila. Karena kami sudah membagi itu sebenarnya. Yang informal, formal, sama non-formal. Nah, ini UMKM-nya ini masuk kriteria yang mana nih? Terus itu ada yang pencegahan, penanganan, sama pengendalian. Wah, ini banyak ya. Banyak nih kalau misalnya 10 UMKM aja, satu hari kamu bisa datangi berapa sambil menganalisis. Ingin menganalisis nih, ini baru potensi hajat. Belum kondisi titik kritis. Iya kan? Belum resiko. Nah, ini jadi banyak nih. Nah, yang di kedai Reka masih ada yang lain nggak ada? Selain saya ada yang lain, Bapak. Ya, nanti bisa gunakan pakai draftnya pemetaan polanya di EPIT itu untuk pola K3. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, untuk UMKM-nya sendiri itu tergolong yang mana? Formal kah atau informal atau non-formal? Nanti banyak lagi jabarannya terkait tentang kecelakaan kerjanya, potensinya, risikonya, dan sebagainya, Pak. Nah, jadi itu pemaparannya bisa nanti gunakan pakai draftnya polanya EPIT ya. Jadi artinya EPIT sudah ada buat pemetaan polanya. Nanti bisa sharing sama Yudi, sama Dias atau sama tim EPIT yang lain. Sehingga nanti akan banyak ini ya, karena saya lihat kamu ada HCCP-nya ini, ada jenis bahayanya, kondisi titik kritisnya, sama resikonya. Oh kan ini banyak jadinya. Iya kan? Nah, sehingga nanti kamu otomatis nih banyak berkeliling ya, dari ditarget saja satu UMKM nih, UMKM yang sama atau seperti apa, sehingga belum di perjalanan ini. Nah, belum lagi potensi resiko di tempat antaran. Ya, kalau misalnya fokusnya hanya untuk masalah UMKM dan makanan yang diterima, ya berarti kita fokus hanya ke makanan, bukan ke pekerjaannya di panti bagaimana, tidak. Artinya fokus tentang makanan. Apakah ada potensi KK di makanan tersebut? Apakah ada potensi PAK di makanan tersebut? Ataukah ada potensi PAHK ya di makanan tersebut? Ya kan ada KK, kecelakaan kerja, PAK, penyakit akibat kerja, PAHK, penyakit akibat hubungan kerja. Jadi nanti rekomendasinya adalah untuk mencegah KK apa, mencegah PAK apa, mencegah PAHK apa. Nah, ini kan di perjalanan ini nih, perjalanan apa? Apakah dari yang magang sendiri yang antar, ataukah ada potensi yang lain yang mengantar? Namanya makanan, resiko makanan, membawa makanan ini kan bisa basi, bisa termasuk makanan, apa kan bagian dengan penyajian kan begitu. Proses persiapan banyak, terus pengolahan, terus penyajian. Penyajian aja ada masalah penjamah. Kalau misalnya penjamah makanannya nggak aneh gimana? Ya kan bisa resiko ke penyakit tambahan jadinya. Kalau dari pengalaman sebelumnya, apakah tidak ada riwayat? Ya ini namanya kadang biasanya orang ngasih, nggak pernah terlapor apakah dia tuh mindset atau enggak kan gitu ya, namanya dikasih kan, sehingga nanti misalnya nih sajian nih, kalau di Jepang kan gitu, di Jepang nih agak teliti dia, misalnya sajiannya itu apakah tidak berkurang teksturnya ya, tidak berkurang rasanya, tidak berkurang ininya. Wah itu kan contoh yang apa itu, kalau tidak salah saya pernah nonton itu yang bawa bakul, yang ternyata pas sudah sampai di tempat, pas dibuka baru asapnya keluar. Ya, yang artinya waktu pas dibawa nggak ada nih, pas dibuka baru asapnya keluar. Pengemasannya, packingnya tuh luar biasa. Hawa panas dari makanan. Nah, nanti akan terbuat daily activity. Yang mungkin bisa dilakukan adalah sosialisasi potensi bahaya di UMKM. Kasus warung Ijai di Kadriuning. Waktu saya makan di situ, saya sudah tahu resiko itu. Cuma kan saya kan konsumen. Saya bukan analis K3, cuma saya tahu itu resiko. Dan saya bilang nih berbahaya nih, dan ternyata benar.
Ya, ternyata benar. Nah, ini saya nggak tahu nih di K3 analisanya sampai ke situ nggak? Kalau saya tahu itu. Itu aja belum ke pembahasan ergonomi. Saya rasa untuk memenuhi 40 jam per minggu kayaknya saya rasa cukup, Pak. Ngobrol-ngobrol lah sama yang buat tim EPIT ya. Kami sempat membahas di K3 itu, sempat kami buat pemetaan polanya ya. Sehingga nanti kita bisa mencermati banyak hal ya. Misalnya di tempat nih, misalnya di tempat ini contoh saja, misalnya makanan diantar pakai kresek, ada zat kimia atau tidak. Nah, kemudian misalnya di tempat kerjanya nih, apakah Anda menggunakan bahan bakar, apakah bahan bakarnya tidak berisiko. Targetmu ini nih, apakah memang targetnya potensi bahaya, kemudian kondisi titik kritis, sama resiko ini memang semuanya kah? Untuk pemetaan pola ini menggunakan ilmunya EPIT. Ya, karena di K3 saya lihat tidak ada pemetaan pola. Oke, nanti ngobrol dulu. Nanti kalau harapan saya begini, kalau bisa hari Senin, start hari Senin nanti, ini kan kamu ngobrol, saya beri kesempatan nanti ngobrol dulu nih sama tim EPIT ya. Pokoknya gali aja lah sama Yudi seperti apa, sama dia seperti apa, Sela, kemudian Wiwin atau Imam, atau mau tanya kakak tingkat juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kakak tingkat juga nggak apa-apa. Ngobrol dulu sambil memahami. Ini kan belum paham nih sebenarnya, ini kan kaget kayaknya tadi. Yang bisa dipahami nggak? Sehingga nanti daily activity-nya itu perharinya jelas. Coba tanyakan dulu ke pembimbing lapangan, di Kedai Reka ini target kompetensi sampai 40 jam per minggunya, Bu, gitu aja. Jikri paham ya, artinya daily activity-nya, kesehariannya seperti apa yang mau dikerjakan, sehingga Ya, Pak. dari jam 8, anggap aja terserah mau jam kerjanya jam berapa, yang penting ada 40 jam per minggunya itu dipenuhi, supaya jam apa mau ngapain nih, mau ke UMKM yang mana, sehingga ada yang namanya ya ada time schedule-nya, sehingga ini mau ngapain, sehingga dapat nggak nih, sehingga nanti harapan saya begini, kan ini konsultasinya kan per minggu, sehingga nanti minggu di pertama itu dapat apa ya, kemudian kita mau buat nanti perencanaan implementasinya apa di minggu kedua. Kalau ngelihat dari panti sama pesantrennya berapa sih banyaknya yang diantar? Setiap minggu itu ada 7 sampai 8, Bapak. 7 panti sama 8 pesantren gitu maksudnya? Enggak, beda-beda. Jadi 7 panti atau 7 pesantren. Jadi beda-beda, Pak. Bisa panti, bisa pesantren. Oh gitu. Oh Ya. jadi nggak. Oh ini berarti panti gini, maksudnya gini, jumlah panti yang ada di Samarinda kan banyak nih. Iya, Kemudian Pak. jumlah pesantren juga banyak. Nah ini maksudnya nih, apakah di antaranya itu bergiliran kah atau memang tidak tetap ya maksudnya? Iya, bergiliran, Pak, diacak. Jadi pesantren atau panti yang sudah memang konfirmasi bisa didatangin begitu, Bapak. Oh gitu. Ya. Jadi yang terdata di tempatnya Jikri sendiri berapa panti? Sejauh ini ada 23, Bapak. Maksudnya gini, kalau misalnya apakah panti sama pesantren, apakah sama jenis bahayanya? Beda, Bapak. Oke. Kemudian kondisi titik kritisnya sama atau tidak? Bakal beda juga berarti. Oke. Berarti risikonya sama atau beda? Iya, berbeda. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti dipilah mana yang panti, mana yang pesantren. Baik. Ya, sehingga nanti akan banyak sekali yang bisa dicermati dari situ. Oke. Nah, ini hak intelektualnya EPIT loh ya. Oke, nah sekarang saya bertanya selanjutnya, ini kan berkaitan sudah tentang yang namanya target skill, target kompetensi dengan daily activity, ya sudah clear ya? Mungkin sebelumnya saya akan coba konsultasi terlebih dahulu atau bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dina, Pak, terkait pemenuhan yang tadi Bapak bilang, pemenuhan 40 jam per minggu ini bagaimana? Nanti jika memang tidak sesuai atau tidak dapat memenuhi 40 jam per minggu, maka saya akan coba tawarkan untuk saya sendiri terkait hal-hal yang atau sama teman-teman terkait hal-hal yang sudah saya atau Bapak tadi sudah sampaikan begitu, Pak. Oke, tapi saran saya nanti ngobrol dulu sama tim EPIT ya. Ini kan kamu belum tahu ilmunya pemetaan pola masalah K3 itu, sebenarnya tanya dulu sama ini, tinggal bisa buat ininya. Ya, semestinya di dalam proposal itu ada time schedule. Ya, sesuai dengan target di panduan magang. Ya, identifikasi masalah itu biasanya 3 hari biasanya. Ya, 3 hari. Jadi hari keempat, 5, 6 itu sudah identifikasi solusi dan alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya ini dari tanggal 15, 16, 17 itu identifikasi masalah dan prioritas masalah. Kalau sesuai dengan time schedule-nya nih, timeline-nya nih. Kemudian 3 hari ke depannya, ya
Kamis, Jumat, Sabtu itu identifikasi solusi dan alternatif solusi. Nah, alternatif solusi ini kita belum bicara tentang yang namanya prioritas solusi. Karena prioritas solusi nanti akan ditawarkan di di hari Senin. Ya, hari Senin ditawarkan untuk alternatif solusinya, sehingga kita bisa dapatkan prioritas solusi. Nah, dari prioritas solusi itu sehingga kan kita buat perencanaan nih sudah nih. Ya kan, sudah ada rencana-rencana prioritasnya ini. Kapan mau diimplementasikan? Sehingga itu perlu communication skill, perlu leadership skill, perlu goal setting. Dan di magang ini ya solve the problem, skillnya itu ada, gitu. Ya, ada skill solve the problem, keahlian menyelesaikan masalah, gitu. Ya, sehingga nanti tinggal lihat nih dari prioritas solusi nanti yang ditawarkan, ya di alternatif solusi yang ditawarkan, nanti kan ada prioritas 1, prioritas 2, 2, 3. Sehingga kapan mau diimplementasikan dari prioritas-prioritas solusi tersebut di minggu kedua, 3, sama 4. Sehingga nanti bisa dievaluasi. Apakah itu evaluasi proses ataukah evaluasi hasil, ya, atau sudah ada evaluasi dampak outcome-nya. Gambaran saya sama Jikri, ya nanti akan didapat beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan KK, PAK, sama PAHK. Sehingga nanti apa yang bisa disampaikan untuk tahu nanti upaya pencegahannya bagaimana, kan sudah tahu jadinya. Ya, seperti itu. Nah, ini aja yang KK ya, kecelakaan kerja aja sama PAK. Ini bisa resiko nih. Apakah UMKM bekerja di UMKM? Apakah para produsen UMKM punya resiko low back pain misalnya, ya, atau CTS, carpal tunnel syndrome. Nah, bagi mereka-mereka yang usaha-usaha makanan itu biasanya kebanyakan punya resiko bukan cuma penyakit akibat kerja, ya, kecelakaan kerja juga ada, penyakit akibat hubungan kerja juga ada. Nah, diantaranya adalah low back pain. Sesuai tadi Pak, jadi untuk hari pertama sampai ketiga itu identifikasi masalahnya, pola pemetaannya, insya Allah saya usahakan. Kemudian nanti untuk hari keempat dan keenamnya untuk penentuan solusinya dan alternatif solusinya Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk implementasinya ini nanti arahnya ke program Kak Pak? Kalau misalnya programnya bentuknya sudah ada hasil pemetaan misalnya. Nah, jadi kan ada pemetaan. Makanya saya tadi memberikan sedikit clue saja bagaimana memetakan pola masalah. Kan dihitung dari CFR-nya dulu, ya kan, IR-nya. Ya kan gitu. Ini kan baru status kasus. Kembali ke analisis situasi. Di situ ada analisa status kesehatannya, ya kan? Ada analisa kependudukannya, kemudian analisa pelayanan kesehatannya, upaya pelayanan kesehatan, kemudian analisa perilaku kesehatan, sama analisa lingkungan. Nah, itu yang perlu dianalisa itu untuk membuat pemetaan pola, ya, pemetaan polanya. Ya, nanti ditawarkan di sana gitu. Silakan ditawarkan di pencegahan itu seperti apa, sehingga kerjanya tuh nggak capek, nggak harus semua desa harus didatangi, enggak. Kayak gini kan potensi mau akan ada DBD nih, mana yang beresiko lebih dulu, mana yang sudah bagus nih desanya, mana yang sudah aware, mana yang sudah ada kewaspadaan dininya seperti apa, sehingga nggak perlu capek sebenarnya. Yang capek itu kadang nggak tahu mau ngapain. Ya, kalau misalnya desa 2, oh ternyata sudah lebih bagus. Nah, kayak apa caranya desa-desa yang lain bisa belajar ke desa 2 nih. Ya, itu yang namanya sistem digetuk tular. Nah, yang penting buat polanya. Sehingga nanti ada program apa. Sama nih, Jikri juga sama, nanti ada program apa. Kemudian dia juga ada program apa. Ini kan kita menawarkan program di magang ini. Sehingga nanti buat time schedule. Ya, time schedule-nya jelas. Ya, sehingga nanti activity day living-nya juga jelas.